Kosongkan wadahmu. Engkau datang membawa tumpukan kitab, ribuan hafalan lafaz, dan deretan teori tentang alam gaib. Engkau merasa telah melangkah jauh karena kepalamu penuh dengan istilah-istilah spiritualitas yang rumit. Tetapi coba perhatikan baik-baik. Apakah seluruh pengetahuan itu mendekatkanmu pada realitas, ataukah justru menjadi dinding tebal yang memisahkanmu darinya? Engkau mengira semakin banyaknya ilmu yang engkau kumpulkan, maka dirimu akan semakin dekat dengan hakikat. Disinilah letak jebakan terbesarnya. Ilmu tentang sihir tidak akan pernah memuaskan dahagamu jika engkau sendiri tidak meminumnya. Konsep tentang manis tidak akan pernah membuat lidahmu merasakan gula. Lalu mengapa engkau begitu mengagungkan peta, sementara engkau takut melangkah ke dalam samudranya? Salam, sang sejati. Apa yang terjadi jika seluruh pengetahuan spiritualmu runtuh dalam 1 detik? Apa yang tersisa jika seluruh konsep tentang syariat, tarekat, hakikat, dan juga makrifat yang selama ini engkau hafal tiba-tiba mendadak hilang dari ingatanmu? Apakah Tuhan juga ikut hilang ketika pengetahuanmu tentangnya lenyap? Tentu saja tidak. Yang lenyap hanyalah prasangkamu. Yang runtuh hanyalah gambaran mental buatan pikiranmu sendiri. Tuhan tidak pernah bergantung pada definisi yang diciptakan oleh otak manusia yang terbatas. Ia ada sebelum pengetahuan itu ditulis, dan ia akan tetap ada ketika seluruh ilmu di muka bumi ini dilupakan. Makanya, untuk mencapai titik nol kesadaran, engkau tidak dituntut untuk menambah hafalan baru. Engkau dituntut untuk berani menjadi bodoh di hadapan zat mutlak. Bukan bodoh dalam artian hilangnya akal budi, melainkan berhentinya akal dari merasa telah tahu. Sebab awal dari makrifat yang sejati adalah kesadaran penuh bahwa diri ini sejatinya tidak tahu apa-apa. Mari kita bongkar proses berpikirmu. Engkau belajar tentang fana. Engkau membacanya di dalam sebuah buku misalnya. Lalu pikiranmu mulai mensimulasikan, oh, fana itu ternyata rasanya seperti ini. Engkau belajar tentang wahdatul wujud. Lalu pikiranmu mulai merangkai teori-teorinya. Oh, artinya semuanya adalah satu. Lihat apa yang sedang dilakukan oleh pikiranmu. Pikiranmu mengambil hakikat yang tak bertepi, lalu memasukkannya ke dalam kotak-kotak konsep yang sempit. Setelah itu, engkau menyembah kotak konsep itu dan berkata, inilah kebenaran. Bukankah itu bentuk daripada berhala yang masih terselubung? Engkau tidak lagi menyembah patung-patung, tetapi kini engkau menyembah gambaran mental yang engkau buat sendiri di dalam batok kepalamu. Selama engkau masih merasa aku paham, engkau masih berdiri di luar pintu. Pintu makrifat hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah menanggalkan seluruh klaim pemahamannya. Coba lihat napasmu saat ini. Ia keluar dan ia masuk. Apakah nafasmu itu membutuhkan ilmumu tentang anatomi tubuh agar ia bisa terus berhembus? Apakah ia menunggu persetujuan dari teorimu agar ia bisa memberi kehidupan? Tidak.
Ia bergerak dalam keheningan yang sempurna, tanpa perlu mengaku, tanpa perlu membuktikan apapun. Seperti itulah getaran hakikat di dalam dirimu. Ia bekerja tanpa kebisingan. Ia ada tanpa perlu diakui oleh pikiranmu. Makanya, masuklah ke titik nol, bukan dengan cara memikirkan keheningan, tetapi dengan berhenti memikirkan apapun tentang keheningan. Bukan dengan cara mencari kesadaran, tetapi dengan menyadari siapa yang sedang menyaksikan berhentinya seluruh pengetahuan itu. Dengarkan paradoks ini. Ketika seluruh pengetahuan spiritualitasmu runtuh, ketika engkau tidak lagi memiliki teori untuk dipertahankan, ketika engkau tidak lagi memiliki identitas sebagai si pintar atau si ahli makrifat, disitulah engkau pertama kali benar-benar ada, bukan sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai pancaran kehadiran tunggal yang melingkupi segalanya. Engkau tidak lagi mencari Tuhan di dalam kitab. Engkau menyaksikan jejaknya di setiap ketukan jantungmu, di setiap hembusan angin, dan di dalam ruang kosong di antara dua pikiranmu. Jadi coba tanyakan pada dirimu sekarang, beranikah engkau melepaskan seluruh pengetahuan yang selama ini engkau banggakan demi menyentuh yang tak bertepi? Ataukah engkau memilih tetap memeluk peta sementara samudra keheningan berada tepat di depan matamu? Diamlah, jangan dijawab. Biarkan keheningan itu sendiri yang akan menelan seluruh jawabanmu. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam